Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Puteri Series. Kali ini Mimin mau ngerangkum sebuah alur cerita film yang masih fresh banget yang berjudul Fresh 2022. So gak usah berlama-lama, ini dia, Fresh. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Noah, yang lagi kopi darat sama seorang pria kenalannya dari Micat. Tapi kayaknya dari pertemuan pertama itu, Noah sama sekali gak tertarik sama tuh cowok. Kos belum apa-apa aja, udah main komentar soal penampilan Noah yang berantakan. Udah gitu soal duit pelit banget. Ngajak ketemuan cewek kok pura-pura gak bawa duit cash. Next, Noah pergi ke supermarket untuk belanja mingguan. Saat lagi memilih sayuran, ada seorang cowok ganteng negor dia, terus tuh cowok nawarin buah anggur yang katanya cuman crazy rich aja yang bisa beli. Noah awalnya bodo amat, males juga dia nanggepin cowok sok kenal sok dekat kayak gitu, udah gitu sok tajir pula. Lagian khawatir juga, entar kalau diracun gimana, terus tahu-tahu pingsan, pas bangun malah udah ada di kuburan. Tapi, tuh cowok ternyata konyol banget bosku, ngelawak abis pokoknya, bikin Noah malah tertarik. So, dia nyomot dah tuh anggur sultan yang katanya cuma crazy rich aja yang bisa beli. Gak sampai di situ, perkenalan pun berlanjut ampe tukeran nomor WA. Keesokan sorenya, Noah ngajak besti abadinya si Molly, buat ketemuan sambil makan ketela rebus di pinggir jalan tempat langganan mereka berdua. Noah cerita tuh kalau kemarin malam saat dia belanja ke supermarket, ketemu ama cowok ganteng and lucu juga mapan. Dan, Noah bilang, kalau dia tertarik ama tuh cowok. So akhirnya saling tukeran nomor WA deh. Di suatu malam, si cowok cute kenalan Noah, ngajak ketemuan. Noah yang memang ada feeling so good ama tuh cowok, jelas mau aja ketemuan lagi. Akhirnya mereka ketemuan di bar milik mantan Molly, si Paul. Di malam itu, mereka resmi kenalan, dan nama tuh cowok adalah Steve. Dia adalah seorang dokter ahli bedah rekonstruktif atau bedah oplas. Noah menjelaskan bahwa ia adalah seorang yatim. Noah gak punya saudara kandung, dan ibunya, Noah udah lama gak saling bicara sama ibunya karena suatu hal. Pokoknya, pertemuan malam itu Noah seneng banget, bahkan Noah empe setengah teler karena banyak minum. Steve bener-bener melenakan dirinya, Noah bahkan merasa kalau dia udah nemuin seseorang yang cocok, yang pas sama porsinya. So, malam itu pun Noah mengajak Steve mampir ke apartemennya, dan seperti pasangan luar kebanyakan, mereka pun melakukan hubungan intim. Keesokan harinya, ketika Steve masih tertidur, Noah mengambil foto Steve diam-diam lalu mengirimkannya pada Molly sahabatnya. Niatnya si pamer, kalau dia abis main kuda lumping gitu biar kesannya laku. Tapi Molly agak sedikit curiga pada Steve, karena di zaman serba canggih begini, ya kali orang seperti Steve gak punya Instagram, bayi baru lahir aja, udah dibikinin Instagram ama emaknya loh. Tapi Noah bodo amat, kos dia dah tergiling-giling gitu ama pesona Steve. Setelah Steve bangun, mereka berdua pun pesan makanan lewat GrabFood buat sarapan. Sambil sarapan, Steve tahu-tahu mengusulkan kalau ia sepertinya pengen banget ngajak Noah pergi ke suatu tempat yang spesial. Noah yang mimin bilang udah tergiling-giling ama Steve, ya gak nolak lah. Ho aja tuh cewek. Malah mulai lagi tuh, dia nelpon Molly buat pamer kalau Steve mau ngajak dia berakhir pekan di suatu tempat yang masih dirahasiakan. Kalau seandainya kalian di posisi Noah, kira-kira Ho juga gak kalau diajak keluar kota ama cowok yang baru dikenal? Please jawab di komen. Entah dasar bucin atau bego, kata-kata bodo amat yang Molly ajarkan, bener-bener dipakai ama nih cewek. Aneh. Molly jelas sewot lah sebagai bestie, khawatir juga dia kalau Noah kenapa-napa. Tapi karena Noah meyakinkan sahabatnya kalau ia akan selalu memberi kabar, Molly pun ikut senang untuknya. Di tengah perjalanan, Steve membocorkan tujuan perjalanannya pada Noah bahwa mereka menuju Cottage Grove. Noah yang memang pengen banget ke tempat itu, ya seneng banget lah. Dan diem-diem dia ngecat Molly bahwa ia sedang OTW menuju Cottage Grove. Tapi, masalah datang, karena di daerah yang mereka lewati gak ada signal. Tapi kata Steve, begitu mereka sampai, signal bakal kembali baik. So, Noah pun tenang. Saat sampai, hari sudah malam, dan signal masih juga belum muncul. Steve meracikan minuman untuk Noah, ditambah sedikit cherry favoritnya. Lalu mereka mengobrol santai seperti biasa.
Dan gak lama abis itu, Noah jatuh pingsan. Ketika tersadar, Noah sudah berada di sebuah kamar dengan tangan terborgol. Rupanya, Steve adalah seorang sindikat penjual daging manusia segar guys. Jadi, dia sengaja memperdaya wanita-wanita yang menjadi korbannya untuk diculik dan disekap di cottage mewahnya yang berada jauh di luar kota. Dan kapan ada permintaan daging segar dari konsumen, Steve bakal membius wanita itu dan memotong organ yang diinginkan konsumennya lalu dikirim. Ternyata, psikopat juga nih orang. Scenes berpindah ke Molly. Gadis hitam manis ini tengah sibuk menghubungi Noah, namun selalu tersambung ke pesan suara. Dan gak berapa lama, chat yang sebelumnya pernah diketik oleh Noah saat di perjalanan, masuk ke HP Molly. Rupanya, HP Noah tengah aktif, dan setelahnya, HP Noah mengirim sebuah pemandangan air terjun pada Molly. Molly yang merasa Noah baik-baik aja pun lalu meletakkan HP-nya begitu aja di dalam loker. Scenes balik lagi ke Noah. Di dalam kamar kurungan, Noah mendengar suara wanita lain dari kamar sebelah. Namanya Penny. Rupanya wanita itu juga bernasib sama seperti Noah. Dia dirayu, diculik dan disekap di cottage tersebut untuk diambil dagingnya saat dibutuhkan. Parahnya, Penny juga sama seperti Noah. Dia gak punya keluarga yang benar-benar peduli padanya. So, hilangnya Penny pun pasti gak ada yang menyadarinya, sama seperti Noah. Kembali ke Molly. Kali ini Molly sedang berada di kantornya. Iseng-iseng dia ngechat Noah lewat akun media sosialnya. Namun, Molly merasa ada yang aneh dengan Noah. Cara chatnya benar-benar gak mirip Noah sahabatnya. Ada kata-kata wajib yang biasa Noah and Molly gunakan dalam persahabatan mereka, namun saat Molly menggunakan kata-kata tersebut, Noah gak menjawabnya dengan kata-kata wajib itu. Molly jelas curiga yes. Lalu Molly mengkopas gambar yang Noah kirim kemarin dan ia cari di Mbah Google, dan rupanya itu adalah foto hasil comot dari footage. Molly jelas kelabakan karena menyadari Noah sedang gak baik-baik aja. Scenes berpindah ke cottage Steve. Steve lagi sibuk di dapur mau ngepack pesanan konsumen. Dari oven, tuh cowok sarap ngeluarin sebuah kaki manusia yang masih anget. Abis itu diiris tuh daging merahnya, ditimbang, digepuk-gepuk sebentar kayak bikin rendang ampe empuk, terus diplastikin and then dipres dengan mesin. Pas udah kelar semua, tuh daging manusia langsung dimasukin kotak. Gak lupa, barang-barang korban yang pernah dipakai sebelum dimutilasi, ikut dimasukin kardus. Abis itu dikasih catatan resep sekalian dan dilakban. Abis itu, abang ekspedisinya datang ke rumah buat ngambil paketan. Sekarang kita ke kamar Noah. Steve ngebawain makanan buat Noah, tapi Noah gak mau makan. And then Noah pun bilang kalau dia pengen mandi, cuman Steve ragu. Lalu Steve bilang, Noah boleh mandi asal jangan mencoba macam-macam karena pasti akan ada konsekuensinya. Noah setuju. And Steve pun ngebawa Noah keluar kamar untuk menuju kamar mandi. Rupanya, Noah punya niat pengen kabur bosku. Saat Steve lengah, beneran tuh. Noah kabur, tapi gak lama ketangkep lagi sama Steve. Dan sesuai omongan Steve, Noah pun harus menerima konsekuensinya. Dia dibawa ke ruang operasi, tapi kalau Mimin bilang sih ruang mutilasi. Terus dibius epidural, sengaja, supaya Noah gak merasakan sakit saat bokongnya diiris. Noah setengah sadar sebenarnya, tapi dia gak bisa apa-apa kok seluruh tubuhnya berasa mati rasa. Scenes berpindah ke Molly lagi. Nih cewek nongol di bar tempat Paul mantannya. Dia lagi mencari informasi tentang siapa cowok yang pernah kopdar sama Noah di bar ini beberapa hari lalu. Awalnya Paul gak ngasih info itu, karena itu adalah rahasia, namun karena Molly terus ngebujuk, akhirnya Paul ngasih nama belakang dari kartu kredit yang dipakai untuk bayar minuman Noah pada waktu itu. Setelah mencari tahu lewat Mbak Google dan akun medsos tentang nama di kartu kredit seseorang yang bersama Noah waktu itu, Molly mendapatkan alamat sebuah keluarga yang foto si pria mirip banget sama Steve cowok yang fotonya pernah dikirim Noah ke Molly sebelumnya. Molly pun excited ngedatengin rumah itu. Tapi sebelum ia mengetuk, Molly terlebih dahulu ngechat Paul tentang tujuannya. Molly juga Sherlock ke Paul agar jika Molly tiba-tiba gak ada kabar, Paul bersedia mencarinya. Molly disambut ramah oleh penghuni rumah tersebut yang bernama Anne. Dia adalah istri dari Steve, hanya saja, Anne bilang kalau suaminya namanya bukan Steve melainkan Brandon. Lalu gak lama Steve atau Brandon muncul. Saat Molly nanya soal Noah, Steve atau Brandon masih gak ngaku kalau pernah kenal sama Noah. Karena Molly merasa gak menemukan apa-apa di rumah itu, ia pun berniat pulang, namun sebelum sampai di pintu, Molly langsung menelepon HP Noah dan alangkah terkejutnya Molly saat tahu HP Noah ada bersama Steve atau Brandon. Dan sebelum Molly sempat bicara, tahu-tahu istri Steve atau Brandon menghantamnya dari belakang.
Dan Molly pun pingsan. Molly dibawa juga ke Cottage Grove. Paul yang masih di bar, mulai ngecat Molly karena kepo ama kabarnya, tapi chatnya gak kekirim alias HP-nya gak aktif. Paul curigasyon lah. Apalagi sebelumnya Molly dah pesen Claudia tiba-tiba gak ada kabar, Paul disuruh nyari dia. Next scenes balik ke Cottage Grove. Noah diundang makan malam oleh Steve. Steve memasakkan menu spesial untuk Noah, nama menunya adalah Hope. Dan pastinya, menunya malam ini, gak jauh-jauh dari daging manusia guys. Noah yang pengen berpura-pura ngebuat Steve percaya bahwa Noah mulai menyukainya, merasa jijik ketika disuruh memakan menu daging manusia tersebut. Namun, ketika ia sudah mencobanya, ekspresinya malah di luar dugaan bosku. Malah kayak menikmati gitu, pokoknya rasanya tuh kayak istimewa banget gitu dah. Mimin kira mah, dia akting doang. Tapi ternyata enggak, Noah emang suka ama rasanya, wong terbukti dia lahap makannya loh. Emang seenak itu ya daging manusia. Anjir, setelah selesai makan malam bareng Noah, sekarang giliran Molly dibawa ke ruang mutilasi. Sebelumnya Molly dibius dulu tuh, and next, payudaranya diambil. Astagfirullah. Stres lama-lama Mimin nonton nih film. Keesokan malamnya, Steve kembali mengundang Noah untuk makan malam. Rupanya si Kopet lagi jatuh cinta sama korbannya. Makan malam kali ini pun semua lancar. Noah menikmati menunya kali ini, walau nama menunya rada bikin keselak. Kos nama menunya kali ini adalah Melissa Dot dan bahannya adalah payudara. Stupidnya, Noah enjoy lagi ama masakan Steve, katanya ini gak kalah enak ama masakan yang kemarin. Astagfirullah, boleh muntah gak si Mimin? Sumpah, Mimin mual banget nih. Setelah makan malam, karena mereka sekarang jauh lebih akrab, hubungan pun kembali ke tempat tidur. Kali ini Steve yang terbuai ama servis Noah, yang tanpa Steve sadari. Noah buru-buru mengunci pintu kamar Steve. Dan segera berlari ke kamar sebelah untuk nyelamatin Penny dan seorang lagi yaitu Molly sahabatnya yang Noah sendiri gak tahu, kalau orang baru di kamar tersebut adalah Molly. Mereka bertiga berusaha untuk lari namun semua akses terkunci secara otomatis. Alhasil mereka berpencar sembunyi di dapur. Dan pada saat Steve nongol, babak belur tuh si Kopet dikeroyok korbannya. Setelah yakin Steve pingsan, mereka bertiga lari menuju kebun belakang ke area hutan-hutan. Gak disangka, tuh si Kopet cepat bingit sadarnya. Mereka bertiga pun berpencar lagi tuh mengelabui Steve. Dan begitu Steve lengah, diserang tuh si Kopet ama Molly and Noah sampai babak belur. Terakhir, tanpa rasa kasihan lagi, didor tuh Dajjal ama Noah. Scenes berpindah ke dalam cottage. Tampak istri Steve datang ama seorang bodyguard. Kaget karena ngeliat ada begitu banyak darah di dalam rumah. Dan lebih kaget lagi saat ngeliat suaminya udah gak bernyawa di dalam hutan. Noah, Molly and Penny menemukan sebuah rumah. Mereka menggedor-gedor pintunya dengan harapan ada seseorang yang bisa menolong mereka, namun, ternyata rumahnya kosong bosku. Mau gak mau, Noah balik deh ke dalam hutan nyari HP-nya yang jatuh. Pas udah ketemu, Noah malah diserang ama Anne yang ngamuk karena lakinya dikirim ke akhirat duluan. Tapi namanya juga film ya, penjahat pasti ujung-ujungnya kalah. So, saat Noah dicekik ama Anne, Molly datang bawa sekop. Gak pakai assalamualaikum dulu, langsung aja disikat si Anne ampe palanya amburadul. Innalillahi. Oh ya, kalau kalian nanya, kemana tuh algojonya si Anne, kok gak nolongin? Nih, Mimin kasih tahu. Mang sengaja Mimin gak ceritain secara detailnya. Jadi si algojo tuh disuruh ama Anne buat ngebawa mayat Steve tuk ditaruh di freezer supaya bisa jadi dagangan juga. Kali aja kan kalau daging cowok, bakal dibikin sosis. Terus si Paul juga usaha lo nemuin Molly. Buktinya dia sempat datang ke cottage saat Molly dan kawan-kawan lari ke hutan. Cuman, belum juga Paul masuk ke dalam tuh rumah, tiba-tiba dia dengar suara tembakan. Kaget dong si Paul. Akhirnya dia gak jadi masuk ke tuh rumah, and memilih balik. Udah gitu Paul pakai nyalahin Google Maps pula, kok selalu ngarahin ke tempat yang salah. Dan dia ngerasa kalau tempat yang dia datengin sekarang adalah sarang mafia. Dan film pun selesai.